Wow, mantap, mantap. Oke guys, kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara membuat mercon spiritus ya. Mercon spiritus yang lagi pada musim, saya akan membagikan tutorialnya ya. Jadi simak videonya sampai tamat ya. Nah, jangan lupa subscribe dulu di bawah ini biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Ini saya bikin baru level 1 ya, untuk meracon spiritus level 1. Nah, seperti ini. Oke, bila kalian penasaran, simak sampai tamat ya. Oke, langsung kita simak aja videonya. Oke, saya akan jelaskan alat-alat apa aja yang dibutuhkan atau bahan-bahan untuk mercon spiritus ini. Bahannya yang pertama adalah paralon ya. Paralon ukuran 4 in. Nah, bisa diukurlah 1 jengkal setengah ya. Besaran 40 cm atau 45 cm ya. Bisa juga sampai 50 cm nggak apa-apa, karena ini baru level 1 atau untuk bocil ya. Nah, untuk tutupnya juga sediakan tutup 4 in paralon. Saya untuk percobaan yang pertama menggunakan pentil sepeda motor ataupun pentil sepeda. Nah, tutupnya pakai karet biar gak ada udara yang masuk. Nanti kalau misalkan ada udara yang masuk dari belakang, kemungkinan suaranya ngosos ya, ceger gitu. Nah, untuk yang ketiga bahannya adalah bekas PCD. Saya manfaatin yang bulat biar gampang masukin ke paralon. Ini fungsinya untuk filter udara. Jadi untuk supaya si spiritusnya nggak langsung keluar gitu. Sebagai perangkap lah ya, fungsi perangkap udara. Untuk yang keempat bahannya adalah korek gas elektrik ya. Nah, ini digunakan untuk pemicu ledakannya ya. Yang terakhir tentu saja ini spiritus untuk bahan bakarnya. Nah, susunannya seperti ini: paralon, kemudian bekas PCD dan tutupnya. Oke, langsung saja. Ini buat lingkaran di tengah ya, usahakan di tengah paralon sebagai perangkap udara. Jadi kalau nggak pakai ini, kemungkinan untuk bahan bakar spiritusnya langsung kabur ya, atau keluar gitu. Nah, ini saya percepat videonya. Nah, kalau sobat coba di rumah, misalkan gak bunyi, berarti
sobat yang nyimak secara full ya videonya. Oke, dikasih dulu supaya nggak keluar untuk perangkap udaranya, PCD-nya ya, bekas PCD-nya dikasih lem bakar. Nah, biar nggak keluar gitu jika terjadi ledakan. Keluar. Nah, sisi dalam dan luarnya juga dikasih lem bakar juga ya. Nah, usahakan bolongnya ada di tengah, bolong yang besar. Untuk sisi-sisinya saya sedikit-sedikit udara merambat, ledakannya bisa merata. Nah, dikasih lubang-lubang kecil ya, ukuran kisaran 5 mili ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah lanjut dengan tutupnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk korek gasnya yang briket elektrik ya, dicabut dulu. Ini intinya ya, ini yang dipakainya. Sebelum lanjut, kita cek dulu apakah benar berfungsi. Coba dilihat dengan seksama ya. Itu kalau fungsi ada api, ada sambaran api ya. Nah, ini adalah pemicu ledakannya. Kita ulang dengan gerakan lambat. Ini pemicu ledakannya. Tuh kan keluar api ya. Oke, berarti bagus ya. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita tinggal melubangi untuk pemicunya. Usahakan sepertiga ya, jaraknya ya kisaran 2 cm lah. Usahakan langsung kabel pemicu koreknya, jadi jangan disambung. Lihat dari dekat seperti ini. Dudukannya supaya diam, kita pakai lem bakar lagi. Untuk briketnya prinsipnya ini adalah medan magnet ya. Jadi medan magnet ini menghasilkan listrik digesek. Atau listrik kejut ya. Nah, supaya dia bakar sekelilingnya. Kemudian pakai penopang. Nah, ini yang paling penting ya sobat, yang paling penting. Makanya nggak saya speed cepat. Ini adalah yang paling penting. Jadi bikin dudukan untuk penahan pemicunya. Usahakan untuk penopangnya
gunakan penghantar listrik yang baik ya. Usahakan yang bisa menghantarkan listrik pakai besi atau aluminium lah boleh ya, seperti siku biar menopang sekaligus menghantarkan. Itu harus nyambung ke bodi magnetnya ya, harus nyambung ke bodinya, itu yang paling penting supaya terjadi percikan di dalamnya. Nah, supaya tidak bergeser, kita lembahkan lagi sekelilingnya, berikut penopangnya juga dikasih lembah karet. Nah seperti ini. Nah dikasih bautnya agak panjang, kisaran 2 cm atau 1 cm lah. Nah ini bagian terpentingnya di dalamnya supaya terjadi percikan. Jadi dekatkan dengan bautnya ya, dekatkan dengan bautnya. Baut yang ini didekatkan. Nah nanti bautnya nyambung ke bodi medan magnet gitu. Nah dekatkan, tapi jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai nyambung ya ke bautnya. Misalkan dia kisaran setengah senti, asal terjadi percikan. Kalau nempel nggak akan terjadi percikan. Coba dilihat tuh, kelihatan ya percikannya, jadi nyambar ke baut bodinya tuh. Nah, itulah pemicu ledakannya. Oke, kalau sudah bagus lanjut ke tahap selanjutnya. Nah untuk mempercantik paralonnya, kita akan pilok dengan warna merah putih ya, bendera Indonesia. Pakai solasi ban biar bagus. Yang tertutup solasi ban itu nantinya warna putih, dan yang tidak tertutup solasi ban ini warna merah. Belok warna merah biar lebih bagus gitu. Jangan di skip ya sobat, karena di video terakhirnya itu bagian yang terpentingnya. Kita ini masih uji coba, soalnya yang pertama juga saya bikin. Kelihatan bagus ya kalau sudah di pilok, kelihatan bagus. Ini penampakannya. Oke guys, kita coba lagi nih. Coba uji yang pertama ya. Nah ini kalau posisi begini nanti seperti apa bunyinya, kita coba 2022 minyak wangi. Nah untuk yang pertama kali kita cobanya pakai minyak wangi ya. Ini buka, semprot.
meledak gak sih? Tahu. Wah, ternyata gagal ya. Ternyata gagal. Tidak meledak. Coba. Dengan nama Spiritus. Ah. Masih sama gagal. Berarti ada kesalahan di sini ya. Kita coba lagi. Oke, ini kita cari penyebabnya ya. Kenapa sampai nggak meledak? Kita coba semprotnya langsung ke sini sama ke sini ya. Jadi kemungkinan ini terlalu kecil lubangnya. Jadi saya semprotkan langsung ke sini, coba ya. Coba aja. Itu masih kecil ya, berarti benar ini lubangnya kurang gede. Oke, kita gedein lagi lubangnya ya. Oke guys, lubangnya sudah saya besarkan nih, udah dibesarin ya. Jadi nah mungkin yang itu lubangnya terlalu kecil, saya besarkan pakai yang ini ya. Tuh lihat, jadi nyemprotnya bisa ke sini. Nah, tutupnya pakai ini nih. Oke, kita coba langsung ya. Kita coba langsung berhasil atau tidak. Oke, ini. Dah. Tutup. Tapi, wow, wah. Mantap guys, berhasil. Cari lagi ya.